Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola terakhir. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Hasil pertandingan yang benar-benar gue tunggu-tunggu ya. Dan ternyata sesuai dengan harapan kita semua, bahwa panitia AFC ini si Bahrain bermain imbang bersama Australia. Mampus. Syukur. Emang kalau misalnya Bahrain sama Australia seri kenapa bang? Gini. Dengan hasil ini, poin di grup C antara peringkat 2 sampai peringkat paling bawah itu poinnya sangat tipis sekali boy. Ya betul. Artinya apa? Peluang kita untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia melalui round 3 ini tanpa perlu ke round 4 itu masih terbuka sekali. Karena bisa lihat ya perolehan poin di bawah ya. Ini kalau si Raja terakhir gak usah diajak lah, Raja terakhir ya. Pegawai tetap pakai ikut-ikutan kualifikasi, heran gua. Dengan 4 laga tersisa, bulan Maret kita akan away dulu ke Australia. Kalau kita bisa dapat hasil maksimal terus di 4 laga tersisa, mimpi Piala Dunia itu menjadi nyata boy. Belum lagi nanti di bulan Maret, kemungkinan besar oleh Romania ya, ragu-ragu. Itu sudah tidak ragu dan akan bergabung bersama timnas kita. Cuma gue ingetin sekali lagi nih sama kalian nih boy, oleh Romania itu bukan Gyökeres, bukan Haaland, bukan striker yang top dunia. Jadi ekspektasi kalian tetap harus dijaga. Apalagi ya intinya kita masih punya harapan untuk lolos ke Piala Dunia karena sekarang jarak poinnya cuma 1 dengan Australia yang ada di peringkat 2. Nah, kita mungkin ya dengan yang ada di peringkat 4, 3, 5 sampai 6 itu cuma beda gol saja teman-teman. Nah, kalau kita bisa maksimalkan 4 pertandingan ya katakanlah lawan Jepang itu kita kalah nanti, kita bisa lolos langsung teman-teman. Tidak menutup kemungkinan kita lolos dari runner up teman-teman, bukan lagi dari babak playoff nantinya. Iya, imbang, mampus. Dengan begini poin kita nggak terlalu jauh dengan peringkat 2 ya, cuma selisih 1 poin doang. Nah ini yang ngebuat grup C ini jadi akan semakin seru gitu loh. Cuman Jepang nggak diajak, nggak seru, dia nggak asik. Skemanya kurang lebih kayak gini lah kalau misalkan kita seandainya mau lolos ke putaran selanjutnya gitu. Nah ini 4 laga terakhir yang akan kita lakoni nih kawan-kawan di tahun 2025 nanti. Jadi skemanya kurang lebih kayak gini. Kita akan main di kandangnya Australia, ya wajib menang atau enggak imbang gitu. Jangan sampai kalah. Nah kalau untuk Bahrain kita main di kandang kita. Jadi ini menurut aku nih kita harus dapat poin ini. Ya harus menang, wajib. Karena lawan Bahrain bisa lah. Nah kalau ini jadwal untuk di bulan Juninya di 2025 kita akan melawan Cina di kandang kita di GBK. Nah ini juga harus wajib 3 poin full. Jangan sampai imbang, jangan sampai kalah. Ya betul. Kita lawan Jepang. Nah ini kita main di kandangnya mereka ya, ini udah nggak masuk hitungan ini sebenarnya. Kalah atau imbang pun nggak ngaruh ini. Tapi kalau kita bisa imbang lawan mereka ya ngaruh sih sebenarnya. Cuman oke lah. Ya kalah juga nggak ada masalah sih. Kalau seandainya 4 laga ini terrealisasi seperti skema ini, itu nggak menutup kemungkinan kita akan main ke putaran selanjutnya untuk memperebutkan slot Piala Dunia di putaran keempat. Karena hasil ini baru skema kita doang, belum hasil dari negara-negara lain lagi. Jadi kita doakan aja hasil dari negara-negara lain itu buruk gitu loh, dan kita bisa merealisasikan skema ini. Tapi nggak menutup kemungkinan loh, kita bisa langsung direct lolos ke Piala Dunia di putaran ketiga ini. Ya, betul. Ya, makanya kuncinya sih timnas kita harus main maksimal di 2025 nanti. Ya makanya kita doakan nih pemain-pemain timnas kita ini dijauhi dari yang namanya cedera gitu ya. Jadi mereka bisa tersedia nanti di 2025. Ya. Nah, apalagi yang kemarin kan ada Messilgers tuh yang cedera. Terus ada Kevin Dick juga, oleh Romania yang belum dinaturalisasi. Mudah-mudahan tersedia nanti di 2025. Lebih tepatnya di bulan Maret nanti ya. Kalau kita bisa kasih kalah Arab Saudi tadi malam, kenapa tidak bisa kasih kalah Cina dengan Bahrain, sedangkan mereka di bawahnya Arab Saudi? Jadi bisa lah kita dapat poin sempurna nanti. Bisa dong, harus bisa. Bener, absen berapa lama bang? Nah ini banyak pertanyaan. Sebelum aku jawab itu, aku mau bahas dulu bahwa sekarang timnas Indonesia posisinya ada di peringkat 3 dan Bahrain ada di peringkat 5. Setelah semalam ditahan imbang dan kebobolan di menit 96 lawan Australia. Karma, mampus. Jadi bahkan kalaupun Indonesia mau bermimpi langsung bisa lolos ke Piala Dunia tanpa melalui babak keempat, itu pun masih terbuka lebar. Karena selisih dengan peringkat 2 hanya 1 poin. Ya betul. Ya. Kuncinya adalah menang melawan China dan Bahrain di laga kandang di GBK, dan itu sangat possible banget.
Dan syukur-syukur bisa menahan imbang atau bahkan menang. Kalau menang lawan Australia, kayaknya bisa dipastikan Indonesia bisa langsung masuk Piala Dunia tanpa melalui babak keempat. Nah, kalau terkait Hapner berapa lama dia absen, dia cuma absen 1 pertandingan, tapi nggak cuma Hapner, Ratner Uratmangun juga absen besok lawan Australia. Jangan khawatir, karena Elmingir Misilhul, Kevin Dix, dan Mamang Ole Solskjaer udah datang, udah bisa gabung. Jadi lawan Australia, keseimbangan timnas Indonesia semakin dalam, semakin balance. Berapa prediksi kalian? Nah, kalau kita bisa kasih kalah Australia, katakanlah 4 pertandingan tersisa, jangan hitung Jepang. Itu kita bisa menang, ya kita bisa lolos langsung teman-teman. Kalau kita lihat hasil yang kita dapat tadi malam, itu dapat 3 poin di kandang sendiri, dan masih ada tersisa 2 lagi, itu kita punya jatah main home ya. Kita kalau bisa dimanfaatkan dengan betul-betul positif hasilnya ya. Memang target realistisnya kita ada di urutan 3 atau urutan 4, dan bermain target atau ya yang disampaikan sama STY itu kan kita harus ada di babak playoff. Nah, itu targetnya. Tapi kalau kita lihat dari hitung-hitungan matematis, selisih angka poin itu hanya 1 poin dari Australia, men. Nah, kalau kita bisa kasih kalah Australia dan sisanya kita bisa kasih kalah Bahrain, kasih kalah Cina di kandang, kalau kita bisa lagi kasih kalah Jepang, ya katakanlah begitu, ya tidak menutup kemungkinan kita bisa lolos langsung. Tapi untuk kasih kalah Jepang saya sih berat teman-teman, karena di kandang kita sendiri aja kita sudah dihajar habis-habisan, apalagi nanti bermain di kandangnya mereka. Pasti mereka juga main mati-matian. Mereka tidak akan anggap remeh Indonesia karena mereka tahu Indonesia itu seperti apa. المنتخب الاندونيسي يفوز على المنتخب السعودي بهدفين مقابل. شكرا. توقعنا ان السعوديه مع المدرب رينارد يتغير المستوى والاداء وبحكم حتى مشاهدتنا المنتخب. Terjemahkan dulu apa dia bilang. المنتخب الاسترالي. Saya tidak menyangka hijau akan kalah hari ini. اليوم المنتخب السعودي ما كان في ذاك المستوى المطلوب ولا اللاعبين ولا حتى كمستوى ولا والاندونيسي يستحق الفوز اليوم في صباح الجمعه. نقول مبروك اندونيسيا. Thank you. ولكن كنا نمني النفس ان اليوم السعوديه تكون افضل كاداء، يكون افضل مما كان. ان شاء الله معوضين خير، لكن لابد من الجلسه مع النفس، مراجعه الاداء والمستوى وكل ما مضى من اجل هذا المنتخب يواصل تواجده في بطولات كاس العالم. احنا ما تعودنا السعوديه تغيب عن كاس العالم، ولا راح يصير هذا الشيء ان شاء الله، ولكن لابد من المراجعه والشامله. Semoga Arab Saudi ya tidak jadi ke Piala Dunia, karena pelatih Jepang bilang Jepang dengan Indonesia akan ke Piala Dunia. Kita aminkan saja, semoga kata-kata para suhu itu dikabulkan dan kita bisa lolos Piala Dunia. Dan kalau kita lolos Piala Dunia, wah ini sejarah sih. Ini kita jadi negara pertama di Asia Tenggara yang lolos Piala Dunia, dan saya pikir kita sudah yang jadi King of ASEAN. Sekarang aja kita dibilang King ASEAN, apalagi nanti kalau kita lolos Piala Dunia. Kalau teman-teman ya. Bismillah كارثة علينا. تخسر من إندونيسيا. Ini tidak ada terjemahan. المنتخب الإندونيسي المصنف ال 130 على العالم، مالك عذر. عندك أفضل دوري، عندك أفضل لعيبة، عندك أفضل لعيبة يحترفون، عندك دوري قوي، عندك ملاعب، عندك كل شيء. Dia ngamuk, kenapa kita punya liga nomor 1 di Asia tapi kalah dari Indonesia yang peringkat FIFA-nya 130, dia bilang. لا تقول لي تخسر من المنتخب الإندونيسي. تخسر من إندونيسيا وتبي كأس عالم؟ يعقل هذا الكلام يا اخوان؟ وش بتسوي قدام الصين؟ وش بتسوي في طوكيو؟ وش بتسوي قدام استراليا وقدام البحرين؟ يعقل هذا المنتخب السعودي يخسر لعيبه ياخذون ملايين وخلاص يروح. طيب عندك جمهور يا اخي قاعد يحترق عشانك. اتمنى يكون هناك تحقيق مع اللعيبه. اقسم بالله قهر يا جماعه، اقسم بالله قهر. انا والله مغبون. كيف اندونيسيا تفوز؟ اقسم بالله. Dorang ngamuk-ngamuk karena Arab Saudi itu bisa kalah dari Indonesia. Mereka ada di peringkat 59, sedangkan Indonesia 130. Peringkat 59 bisa kalah dari 130. Makanya di masyarakat Arab Saudi tidak terima, kok bisa Indonesia kasih kalah mereka. Bisa lah kita main di kandangnya kalian saja kita tahan imbang, bagaimana? Dahulu dikritik karena bilang negara lucu, sekarang dipuja karena jadi pahlawan Indonesia. Yang dilakukan oleh seorang Marcelino Ferdinand. Sebelum bergabung dengan Oxford United, Marcelino pernah dikritik keras oleh fans timnas di Piala Asia U23 karena dianggap egois
egois dan juga karena unggahan story negara lucu di Instagramnya. Namun kemarin Marcelino menunjukkan kedewasannya dalam bermain. Meski jadi camat di Inggris, namun gemblengan latihan di area Oxford membuat permainannya lebih apik. 2 gol disarankannya ke gawang Saudi hingga lahir sebuah selebrasi ikonik yang akan dikenang sepanjang masa. Ayolah Oxford. Marcelino sudah cetak 2 gol tadi malam. Ayolah, kasih dia kesempatan. Pasti bisa tuh dia buktikan. Tuh, ayolah. Di prank Calvin Verdong. Coba kita lihat apa nih. Ah! Tidak gol. Kalau mama yang nonton itu rese kita punya nobar itu. Namanya sampai miring-miring begini. Dapat ini gol. اندونيسيا تكسب السعوديه 2. بتوع الاندومي اللي ما كانوش يعرفوا حاجه عن الكوره بيكسبوا منتخب عنده دوري مصنف من دوري محترفين. ازاي مشيتوا مانشيني وجبتوا رينار؟ والله لو جبتوا جوارديولا ما حاجه هتتغير طول ما السياسات كده. اللي انت كسبته من دوري محترفين. Macamnya dari tadi mereka marah-marah saja terus ini orang Arab Saudi. منتخب الدكه دكه udah mau Guardiola. سنين فيها ما تفكر تمشي انت يا اسطى. فكر امشي انت ممكن ربنا يفتحها في الشغل. بعد النتيجه دي المجموعه دي ولعت. لسه استراليا هتلعب البحرين بس اندونيسيا بقت 6 بقت الثالث قبل السعوديه. اندونيسيا Intinya mereka ngamuk-ngamuk ini karena mereka punya negara kesayangan, tim kesayangan itu kalah dari negara yang peringkatnya itu 130 di rank FIFA. Inilah momen Calvin Verdong tetap paksakan dirinya bermain sampai tertati-tati. Momen itu terjadi di Ini Carvajalnya Indonesia, cok. Ngeri dia ini. menit akhir pertandingan, di mana terlihat Verdong berlari tertati-tati sambil menahan rasa kram di kakinya. Dia memaksakan kondisinya tersebut untuk membantu pertahanan timnas agar tidak kebobolan. Tak hanya itu, di momen lain dirinya yang seorang bek kiri tiba-tiba ada di sayap kanan membantu penyerangan guna memberikan umpan menawar untuk gol kedua Marcelino. Benar-benar definisi seorang pejuang keras yang sesungguhnya. Pujian ini harusnya dia sebenarnya tadi malam pemain terbaik, cuma mungkin dia kalah dari Marcelino karena Marcelino cetak 2 gol dan menentukan kemenangan Indonesia itu. Indonesia menang juga akhirnya. Akhirnya Indonesia menang akhirnya. Saudi 2-0 setelah 40 tahun. Untuk Indonesia. Silap saya, game semalam adalah game pertama Marcelino Ferdinand tak lepas lawan Australia. Yang saya suka pasal Marcelino ni, dia ni jenis direct. Betul, ada teman-teman Indonesia cakap dia ni tamak. Tapi memandangkan timnas Indonesia ni memang perlukan kemenangan, Marcelino Ferdinand munculkan diri dia. Teman-teman Indonesia, kalian rasa kalian boleh layak ke? Indonesia menang juga. Iya, kita layak ke? Layak ke Piala Dunia ke? FIFA World Cup ke? Malaysia tak. Media Arab bilang gol pertama Indonesia tidak sah. Sukran bilang sama dia. Indonesia dibantu wasit makanya bisa menang lawan Arab. Ya, orang yang ngomong itu bernama Muhammad Kamal Raisa dari media Arya Diyah Arab Saudi. Menurut dia, Indonesia diuntungkan wasit tadi malam. Arab diuntungkan bagaimana? Sedangkan Justin Hubner dapat kartu merah itu. Wasit. Yang pertama dia memprotes gol pertama Indonesia. Menurutnya itu tidak sah. Sebelum gol Marcelino itu Saud Abdul Hamid dilanggar oleh Tom Haye di kotak penalti Indonesia. Itu diving. Arab. Ya. Jadi harusnya ini penalti untuk Arab, malah jadi gol oleh Marcelino. Yang kedua, ketika Justin Hubner membuang bola dan kena kepala pemain Arab. Kan kena kartu kuning toh? Menurutnya ini harusnya Justin kena kartu merah langsung dan dapat penalti juga. Lama-lama kayak gini Arab ini kutanya udah mirip kayak Bahrain sama Qatar, iya kan? Iya. Padahal kan ini udah direview oleh VAR loh. Ya udah kartu kuning. Apa memang Arab ini nggak bisa cetak gol kalau nggak minta voucher penalti ya? Aneh aja sih ya media Bahrain. Yang bikin jengkelnya tadi malam itu sedikit-sedikit cek VAR. Ada beberapa kesempatan yang sebenarnya tidak perlu cek VAR, tapi mereka minta untuk cek VAR. Dan hasilnya memang negatif. Mereka memang tadi malam tuh incarnya VAR. Dan beberapa kali si Al-Bulahi, itu yang back yang katanya kontroversi itu dia sering kali diving di kotak penalti, teman-teman. Nah, dia sama dengan pemain nomor punggung 8-nya Bahrain itu. Sering sekali mereka diving kalau ada di kotak penalti lawan itu. Tapi memang lucu mereka negara-negara Arab ini.
After the final whistle. Oke, kita lihat dulu. Semua sudah tegang ini. Terpele lagi. Lihat Al-Bulahi tunduk gini kan. Mampus kau. Kau mau diving lagi tidak bisa. Akhirnya setelah 40 tahun kita bisa kasih kalah Arab Saudi, dan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sekarang punya 6 poin di kualifikasi Piala Dunia, dan satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa kasih kalah Arab Saudi. Gila kita nih. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal pertandingan tadi malam antara Indonesia lawan Arab Saudi. Memang kita tampil superior dan kita bisa mencukur habis, membantai Arab Saudi di kandang kita sendiri, dan ini tidak terlepas dari kerja kerasnya Coach Sintayong, ya pemain-pemain Indonesia. Jadi mereka semua kerja keras, mereka maunya itu menang, jangan sampai kecolongan di kandang sendiri. Karena kemenangan dari Arab Saudi, kita kasih kalah Arab Saudi itu harga mati. Untuk apa? Kita bisa jaga posisi dan hasilnya kita lihat positif untuk kita. Nah, di sini kita jangan terlalu jumawa juga karena kita masih punya sisa pertandingan. Kita harus lupakan pertandingan tadi malam. Kita harus ya dukung timnas Indonesia untuk mereka mempersiapkan diri untuk menyambut pertandingan away nanti lawan Australia, dan 2 pertandingan tersisa untuk home lawan Bahrain dan juga Cina, dan kita kan away lagi ke Jepang. Dan semoga hasilnya positif. Dan kalau Justin Hubner kena kartu merah dan kalian hujat dia, saya pikir kalian salah. Memang yang dilakukan Justin Hubner itu salah, tapi harus dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena ketika pemain-pemain Indonesia yang lain itu dalam posisi lengah, Justin Hubner itu datang cepat untuk menghalangi pemain Arab yang mau langsung ambil bola dan free kick cepat, teman-teman. Nah, kalau seandainya tadi malam Justin Hubner tidak cepat untuk cegah pemain-pemainnya Arab Saudi, bisa saja mereka cetak gol dari situasi bola mati seperti itu. Ketika dia tahan itu dan pemainnya Arab Saudi itu jatuh, disitulah dia kena kartu kuning dan kartu merah, teman-teman. Nah, disitulah. Jadi saya pikir kita jangan sampai menghujat Justin, karena yang dilakukan sama Hubner itu ya sudah betul. Walaupun ya secara hitung-hitungan di pertandingan memang salah, tapi harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya ada potensi Indonesia kebobolan, teman-teman. Jadi ya ayo kita dukung mereka. Yang saya rasa mereka ini tidak ada yang underperform. Semuanya perform luar biasa, semua main maksimal. Dan terbukti dari rating pemain itu, kita rata-ratanya itu 6,7 sekian kita punya rating, dan yang paling tinggi itu kan Marcelino sekitar 8,9 itu ratingnya, teman-teman. Jadi tidak buruk, teman-teman. Kita semua bermain bagus di semua posisi, semua bermain bagus, tidak ada yang kecolongan. Makanya kita bisa clean sheet, cetak 2 gol. Dan mungkin sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan oleh Rafael Struijk, Ragnar dan beberapa peluang yang lain, itu bukan hanya 2-0 kita menang, teman-teman. Itu bisa sampai 5 atau 6-0. Cuma sayangnya itu tidak bisa dikonversikan jadi gol. Makanya kita hanya bisa cetak 2 gol. Dan itu pun sudah sangat bersyukur sekali, karena kita sekarang ada di posisi 3. Beda 1 poin dengan Australia yang ada di peringkat kedua. Karena peringkat 1 dan peringkat kedua bisa lolos langsung ke putaran final. Dan kalau kita bisa kasih kalah mereka dan ya katakanlah kita imbang nanti lawan Jepang, ya ini sedikit mustahil. Ya mungkin kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Ya itu tidak realistis. Karena realistis, yang paling realistis, kita ada di urutan 3 atau 4 dan melaju ke round keempat untuk playoff lagi, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa videonya, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.